Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Ibu. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa belajar bersama di sini. Disimak yuk. Nah, di sini ada gambar seperti kalian ketika belajar di kelas. Ibu guru berkata, "Alhamdulillah kalian sudah duduk di kelas 5. Itu tandanya kalian sudah tumbuh besar. Kalian sudah memasuki masa penting dalam hidup kalian, yaitu masa balik." "Apa itu, Bu, balik itu?" bilang Azizah. "Pertanyaan bagus, Azizah," kata ibu guru. "Balik itu artinya kalian telah sampai pada usia dewasa." Apakah tanda-tanda balik itu? Yuk disimak sama-sama ya. Nah, ini tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah. Yang kedua, tumbuh rambut kemaluan. Yang ketiga, cukup umur atau sudah 15 tahun. Di sini, walaupun belum ihtilam, belum tumbuh rambut, tapi kalau dia sudah 15 tahun, maka dia sudah disebut sebagai balik. Untuk laki-laki, untuk perempuan sekarang, yang pertama, tanda balik adalah haid atau datang bulan. Yang kedua, tumbuh rambut kemaluan atau terjadi perubahan fisik pada badannya. Yang ketiga, cukup umur atau sudah 15 tahun. Walaupun belum haid, tapi kalau sudah cukup umur, sudah 15 tahun, artinya mereka sudah bisa dibilang balik. Nah, sekarang kita bahas tentang haid dulu ya. Nah, untuk kalian yang laki-laki, tidak masalah kita membahas tentang haid karena kalian juga perlu tahu ini, perlu ilmu ini untuk masa depan kalian nanti. Apakah haid itu? Apa sih haid itu? Nah, di sini kita belajar sama-sama ya. Haid menurut bahasa artinya mengalir. Menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu dalam keadaan sehat, bukan karena suatu penyakit ataupun luka. Jadi dia keluarnya alami. Haid itu biasanya terjadi setelah anak perempuan berusia 9 tahun ke atas. Artinya, sekarang kalian ini sudah akan memasuki masa balik. Untuk itu, ada materi haid untuk kalian semua. Nah, anak-anakku, sekarang kita bahas larangan ketika haid. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan ketika haid? Yang pertama yaitu sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnah tidak boleh dilakukan ya ketika haid. Yang kedua, puasa. Puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang ketiga, berdiam diri di masjid atau apa disebut nak? Iktikaf ya, itu biasanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang keempat, membawa dan membaca Al-Quran. Yang kelima, tawaf atau berkeliling Ka'bah. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika haid karena tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut? Kita tetap bisa berzikir, kita tetap bisa beristighfar. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya silakan dipelajari
Dan bagi yang belum punya buku paket, bisa dirangkum kembali di buku tulis masing-masing ya. Yang sudah punya buku paket, silakan digarisbawahi sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan di slide-slide itu tadi. Minggu depan kita bersiap penugasan ya. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu haid. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mandi wajib atau mandi janabah. Apa sih mandi wajib atau mandi janabah itu? Mandi wajib atau janabah yaitu mandi setelah haid atau setelah hadas besar lainnya. Hukum mandi janabah adalah wajib agar kita dapat melaksanakan ibadah kembali, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tata cara mandi janabah setelah haid yang sempurna? Di sini kita akan bahas bersama, yaitu tata cara mandi yang sempurna menurut Syekh Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, hendaklah berniat di dalam hati. Kemudian membaca basmalah dan membasuh kedua tangan 3 kali dan membasuh kemaluannya. Kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian menyiramkan air ke kepala 3 kali dan menyela-nyelai rambut, membasahi sampai akar rambutnya. Kemudian meratakan ke seluruh badan, menggosok-gosok badan dengan kedua tangan hingga semua rata dengan air. Dalam pelaksanaan mandi janabah, ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah rukunnya, yaitu yang harus dilakukan ketika mandi janabah. Yang pertama yaitu niat. Kita sebelum mandi harus membaca niat. Yang kedua, meratakan air ke kepala dan seluruh tubuh. Nah, bagian yang kedua adalah sunnah-sunnah mandi, yaitu yang pertama membaca basmalah, kemudian berwudu dahulu, kemudian menggosok seluruh badan dengan telapak tangan, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, dan yang terakhir berulang sebanyak 3 kali. Nah, salah satu rukun dalam mandi janabah tadi adalah niat. Bagaimanakah bunyi niatnya? Yaitu nawaitul huslal jinabati li raf'il hadasil akbari an jami'il badani anil haidhi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku atau dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Nah, di sini apabila yang membaca itu anak laki-laki atau cowok, maka anil haidinya tidak dibaca. Jadi langsung ya, an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian penjelasan tentang tata cara mandi janabah atau mandi setelah haid. Sebagai refleksi, Ibu akan tanyakan 2 pertanyaan, yaitu mengapa kita wajib mandi setelah haid? Yang kedua, apa saja rukun dan sunnah mandi janabah atau mandi setelah haid? Silahkan anak-anakku kerjakan di buku tulisnya. Untuk hasilnya nanti difoto seperti biasa dikirim ke Ibu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.